Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam yang tadi diperkenalkan tadi, saya boleh dengar sekali lagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Adi Gunawan, tadi sudah diperkenalkan ya. Terima kasih untuk seluruh jajaran dari PT Telkom dan juga dari pendidikan ya, Yayasan Pendidikan Telkom, semua jajaran para petinggi khususnya di tempat ini semuanya untuk kita tak terkecuali yang ada di studio ataupun yang mengikuti secara daring. Mungkin Bapak Ibu semua melihat ini. Ini adalah white cane atau tongkat bantu untuk tunanetra. Berarti kalau saya menggunakan tongkat ini berarti saya seorang tunanetra. Saya memiliki hambatan penglihatan, Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang membuat saya terharu mengenai sharing ataupun tema dalam pelatihan ini, yaitu bagaimana kita bisa menjembatani keterbatasan itu menuju kepada teknologi digital. Saya jadi teringat, Bapak Ibu, ketika akhir tahun lalu ketika saya berbicara di Bakti Kementerian Kominfo di GBK Senayan Jakarta, temanya juga mirip-mirip sama, yaitu bagaimana teknologi atau TIK, secara khusus TIK untuk penyandang disabilitas atau TIK aksesibilitas, bisa mempersempit jarak antara disabilitas dan juga hambatan. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi dan berterima kasih mewakili teman-teman penyandang disabilitas, bukan hanya di Malang saja, tapi di seluruh Indonesia, bahwa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan saya berharap dan berdoa semoga melalui pelatihan ini akan lahir disabilitas yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Telkom. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya seorang disabilitas. Saya teringat 20 tahun atau 25 tahun yang lalu, ada satu lagu seperti ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, apa? Banyak sekali, semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan? Semua udah pada tahu ya. Nah, itu adalah sebuah film kartun di mana teknologi diimajinasikan, divisionisasikan. Bagaimana sebuah teknologi bisa luar biasa ya. Dan saya berhayal, saya bermimpi. Aduh, saya ini kan nggak bisa lihat. Wah, saya kepingin tuh bisa pakai gadget. Saya pingin bisa tuh pakai komputer. Saya pingin bisa tuh ada teknologi yang bisa bersuara. Singkat cerita, beberapa puluh tahun kemudian, muncullah teknologi screen reader untuk tunanetra. Gadget, handphone, smartphone, dan komputer bisa bersuara. Dan itulah yang membuat saya bisa melampaui keterbatasan. Singkat cerita, saya bisa komunikasi dengan orang lain secara mandiri dengan gadget bersuara, saya bisa menggunakan komputer, saya bisa mengakses internet, bla bla bla. Dan akhirnya singkat cerita, semua teknologi tadi bisa mengantarkan saya hingga perguruan tinggi dan bisa bekerja sama seperti orang-orang pada umumnya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu melihat ini, apakah ini? Buku. Bagaimana seorang yang tidak bisa melihat seperti saya dan teman-teman lain bisa melihat? Enggak mungkin. Tidak bisa. Mustahil. Tapi dengan adanya teknologi, informasi dan komunikasi, TIK aksesibilitas berbasis artificial intelligence, telah dibuat OCR application untuk bisa mendeteksi tulisan di dalam buku ini yang diterjemahkan sedemikian rupa sehingga saya yang tidak bisa melihat bisa membaca sebuah buku. Maka tadi saya katakan teknologi atau TIK ini akan bisa menjembatani kita penyandang disabilitas untuk bisa mengakses hal-hal yang lainnya yang tidak bisa kita lihat, sama seperti orang-orang yang bisa melihat. Singkat cerita, kami juga mendirikan suatu lembaga bernama Adi Gunawan Institute, di mana di situ kami membantu atau memfasilitasi teman-teman yang sesama dengan saya
untuk mereka bisa belajar bagaimana menggunakan teknologi-teknologi tadi untuk mereka bisa mengakses segala hal yang terkait dengan dunia digital. Satu lagi, setelah saya lulus kuliah, saya terus bekerja, seperti tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa saya juga bisa bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Nah, bagaimana seorang yang nggak bisa lihat, tapi juga bisa, tadi disebutkan saya menjadi koordinator tim rekrutmen karyawan. Nah, bagaimana ini? Kok? Terima kasih. Jadi bagaimana seorang yang nggak bisa lihat, tapi bisa jadi koordinator tim rekrutmen. Ada satu kejadian lucu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, teman-teman. Ketika kami interview calon karyawan di resto tersebut, selesai interview biasanya kan pelamar itu kan menyalami para penginterview. Sampai di meja saya lagi asik di depan komputer saya karena komputer saya bersuara. Jadi dia nggak tahu kalau saya itu tidak bisa melihat. Disalami satu persatu semua sampai ke saya nggak ngerespon. Dia ketakutan, dia ketakutan, khawatirnya atau pikirnya, wah nggak lolos. Akhirnya singkat cerita karena performanya bagus, akhirnya dia terpilih. Dan ketika ketemu saya, oh ternyata saya baru tahu kalau Pak Adi itu nggak bisa lihat. Jadi kondisi keterbatasan saya itu tidak bisa dideteksi. Karena apa? Karena tik. Jadi teman-teman disabilitas dimanapun saudara berada, gunakan teknologi, informasi, dan komunikasi yang akan diajarkan, apapun bentuknya. Gunakan untuk mengupgrade skill kita. Nanti kalau skill kita sudah terupgrade, maka apa yang akan kita kerjakan akan berhasil. Dan kalau semua yang kita kerjakan berhasil, maka taraf hidup kita sebagai seorang disabilitas juga akan meningkat sehingga kita bisa sama seperti orang-orang pada umumnya. Tepuk tangan untuk kita sendiri. Satu lagi. Bapak Ibu bisa melihat ini? Apa ini? Kain? Ada yang tahu ini kain apa? Batik? Apalagi? Kain? Hasil kain ya, kain yang diwarnain ya. Ini ada yang disebut shibori, ada yang disebut kain Bali, disebut batik. Kami ini sebutnya, ini adalah batik netra. Ada yang pernah tahu batik netra? Batik netra adalah inovasi yang kami ciptakan antara tahun 2020 dan 2021 hasil kerjasama teman-teman tunanetra dan penyandang disabilitas. Kami berpikir perlu ada satu terobosan produk yang bisa dinikmati pasar dan tentunya memberikan nilai ekonomis. Singkat cerita, batik netra ini cukup viral pada waktu itu dan sudah diliput oleh media lokal, media online hingga televisi nasional. Lahirnya dari mana? Dari TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana sebuah kerajinan produk seni bisa diciptakan oleh disabilitas penglihatan? Semuanya berawal dari informasi dan juga komunikasi. Jadi singkatnya, produk ini akhirnya mampu terjual, bukan hanya di Malang saja, tapi di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai keluar pulau, dan saya dengar ada produk yang dijual ke luar negeri. Singkat cerita, mulai dari tahun 2020 sampai 2021, kami sudah berhasil menjual kurang lebih sekitar 200 sekian lembar batik netra. Jadi teknologi, kalau kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, maka teknologi itu akan mendatangkan berbagai macam informasi dan membuat kita bisa melakukan berbagai macam inovasi. Untuk apa? Untuk kewirausahaan, untuk usaha kita, untuk hal yang lainnya. Satu lagi, saat ini saya ada di sebuah support team ya, di sebuah startup digital tingkat nasional yang mereka bergerak di B2B platform, business to business platform terbesar di Indonesia. Saya di-includekan dalam produk program mereka untuk bisa ada di kantor pusat Jakarta. Dan terakhir kemarin, tahun lalu kalau tidak salah bulan November, kami ada launching, jadi teman-teman dari perusahaan tersebut melakukan launching dan saya diminta untuk memberikan presentasi dan motivasi di hadapan UKM se-Solo Raya. Dan dihadiri oleh Bapak Wali Kota setempat. Jadi, akhir kata,
teknologi akan membantu kita, penyandang disabilitas ataupun non-disabilitas, untuk meraih mimpi, mewujudkan visi, memiliki hidup, dan juga karya yang terbaik yang bisa kita lakukan. Salam sukses untuk kita semua, maju terus, dan semoga berhasil untuk pelatihannya. Terima kasih, saya Adi Gunawan, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.